Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini, Gus Muhammad Lovers. Oke guys, jadi video kali ini ya video iseng aja ya gitu ya, tetapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Yang penting kan isinya gitu ya guys ya. Jadi dari kemarin gue memang masih mudik ke Lampung dan juga ke Pandeglang juga, alhasil belum ada bahan konten yang membahas mengenai review motor ataupun pembahasan motor yang lainnya. Nah cuman kali ini gue sempetin sambil nyuci motor aja ya, kita ngobrol seputar dunia permotoran buat teman-teman semuanya. Oh ya guys, kalian tim cuci motor sendiri atau di tempat setim nih? Nah kalau gua pribadi sih lebih ke cuci sendiri gitu ya. Karena kalau nyuci sendiri itu hasilnya lebih detail lagi guys, ataupun bisa lebih bersih gitu ya dibandingkan dengan mencuci di tempat steam. Itu kalau menurut gua pribadi. Sebenarnya sih tergantung tempat steamannya juga gitu ya. Jadi nggak semuanya tempat steam itu mencucinya tidak bersih gitu ya guys ya. Nah cuma kan kalau biar kita puas aja gitu ya, sambil namanya kita hobi motor, kita sayang motor kita gitu ya, akhirnya kalau kita mencuci dengan sepenuh hati pasti hasilnya akan jauh lebih bersih dan juga lebih mengkilap lagi gitu ya guys ya. Nah kali ini gua akan mencuci motor sambil disengaja kita membahas dunia permotoran gitu ya guys ya. Jadi sebetulnya kalau mencuci dengan steam itu, kalau di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak ya, sekarang banyak tempat pencucian steam motor, mulai harga dari 15.000 maupun 20 ribuan untuk motor tipe-tipe standar lah, seperti biasa metik-metik biasa gitu ya, ya seperti NMAX ini ataupun yang lainnya gitu ya. Nah itu biasanya kalau di beberapa tempat ya, kalau menurut gua udah nyobain di beberapa tempat, kalau nyuci sistem itu nggak benar-benar bersih gitu ya guys ya. Jadi dari prosesnya itu tidak seperti kalau kita mencuci sendiri gitu ya. Tetaplah beda, namanya juga usaha gitu ya guys ya. Pastikan mereka itu butuh, artinya nggak terlalu fokus gitu ya membersihkan untuk satu motor gitu ya, karena mereka juga banyak pasti pelanggannya gitu ya. Kalau mencuci sendiri itu kan kita fokus ke satu motor gitu, makanya hasilnya akan lebih bersih. Akan tetapi ya guys ya, namanya tempat pencucian gitu ya, harusnya kan kalau bersih itu nantinya jadi para pelanggan itu akan balik lagi ke situ karena tahu nih, oh iya tempat ini bagus nih, recommended sekali mencucinya gitu ya, detail banget gitu. Jadi dari selah-selahnya gitu ya, dari sampai kolong-kolong bodi itu benar-benar dibersihkan gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi gitu ya, kalau mendingan sih nyuci sendiri gitu ya guys, karena hasilnya akan jauh lebih bersih lagi maupun lebih kinclong lagi, tergantung bagaimana cara kita mencucinya gitu ya, prosesnya gitu. Nah jadi buat teman-teman semuanya, itu tergantung sih selera kalian masing-masing, mau nyuci di tempat steam ataupun nyuci di tempat sendiri gitu. Sebenarnya guys ya, kalau mencuci motor itu sebenarnya ada beberapa proses yang harus kita perhatikan gitu ya, agar motor kita itu jauh lebih kinclong maupun lebih bersih lagi gitu ya. Nah yang pertama biasanya sih kalau gua pribadi gitu ya, kita basahin dulu semuanya, bagian bodinya, bagian kaki-kakinya itu semuanya dibasahin dulu dengan air gitu. Nah usahakan lapnya gitu ya guys ya, itu berbeda untuk lap body dengan lap velg ataupun lap ban gitu ya. Jadi jangan disatuin antara lap velg dan lap body gitu. Nantinya kalau kita habis ngelap velg dengan lap yang satu jenis gitu ya, kemudian kita mengelap dengan lalu kita mengelapnya dengan bodinya, bagian bodinya gitu, itu nantinya akan baret gitu guys ya. Usahakan untuk di bagian velg itu bedakan antara lap di bagian bodinya gitu. Jadi jangan disamakan atau mencuci motor dengan satu lap itu jangan, kalau bisa jangan seperti itu, nanti motor kalian akan lecet guys. Jadi sayang gitu, apalagi motor kalian masih baru gitu ya, belum ada baret-baretnya, jadi jangan sampailah menggunakan satu lap saja gitu. Teruntuk masalah pengeringan juga teman-teman usahakan menggunakan lap microfiber, karena lap microfiber ini tidak membuat bodi kalian itu baret gitu, bodi motor kalian maksudnya tidak baret gitu guys. Akhirnya motornya akan jauh lebih mulus dan juga lebih bersih lagi. Kemudian untuk selah-selah kaliper ataupun kolong-kolongnya kalian sikat aja gitu, pakai sikat biasa gitu, jangan sikat kawat. Kalau sikat kawat pada lecet ya guys ya, jadi menggunakan sikat biasa aja gitu ya, seperti sikat cuci batu ataupun bekas sikat gigi itu juga bagus guys untuk di bagian kalipernya, karena itu kan susah gitu ya, sempit gitu aksesnya gitu. Kalau kepengen lebih puas lagi sih ya, bagian bodinya ataupun bagian yang lainnya tuh copot aja gitu, akhirnya nantinya kita akan lebih fokus ke bagian dalamnya gitu, kita gosok semuanya, nantinya hasilnya akan jauh lebih bersih bagian dalam maupun bagian luarnya. Kalau menurut gue pribadi
untuk mencuci motor dengan alur yang benar, kita gunakan lap yang berbeda antara lap bodi dengan lap velg. Kemudian kita basahin semuanya, seluruh bodinya gitu ya. Yang pertama kita lap dulu bagian velgnya gitu ya, kita sikatin bannya, lalu baru kita ke bagian bodinya. Nah, habis basahin semua udah digosok, baru kita gunakan sampo. Nah, sampo itu tergantung selera teman-teman, mau pakai kit ataupun mau pakai yang lainnya nggak apa-apa, yang penting tidak bikin cat motor rusak gitu. Setelah dibersihkan dan juga kita kasih sampo, kita bilas lagi, nah baru kita lap menggunakan lap microfiber gitu guys. Nah guys, mungkin itu saja ya video iseng kali ini, semoga bermanfaat nih buat teman-teman. Yang penting kan isinya gitu ya guys ya. Nah, nantikan konten-konten selanjutnya di YouTube Gusa Motor Lovers ini, karena di video di YouTube gua ini akan membahas dunia permotoran, mulai dari review motor, modifikasi motor, maupun perkembangan dunia permotoran yang terbaru tentunya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif buat teman-teman semuanya. Oke guys, thank you.